Halo teman-teman, ini dengan Coach Heidi. Bagaimana kita bisa terinspirasi? Apa yang menginspirasikan kita sebagai pelatih? Inspirasi itu apa? Inspirasi itu suatu proses yang merupakan rangsangan untuk kita untuk melakukan tindakan tertentu. Jadi biasanya kita menonton film, kita mendengar musik, atau kita melihat orang buat sesuatu, atau kita dengar orang bicara tentang sesuatu, dan dari situ kita tiba-tiba merasa terinspirasi, kita tiba-tiba dapat ide untuk melakukan sesuatu dengan cara yang lain, dengan cara yang baru. Itu namanya inspirasi. Jadi timbul rangsangan, dorongan dalam diri kita sendiri untuk membuat sesuatu. Sedikit beda dengan motivasi, karena motivasi bisa juga dirangsang oleh hadiah, jadi dari faktor ekstern. Jadi kalau kita dapat uang, ya kita mau main dalam pertandingan. Kalau kita tidak dapat uang, ya kita tidak punya motivasi. Nah, itu motivasi ekstern yang bukan maksudnya inspirasi. Inspirasi itu lebih seperti motivasi intrinsik yang muncul dari diri sendiri tanpa ada faktor ekstern yang mendorong. Jadi inspirasi itu sesuatu yang juga kita bisa bilang passion ya dalam bahasa Inggris, atau semangat. Semangat yang ada sesuatu yang membara di dalam hati kita untuk kita mau buat sesuatu. Inspirasi itu lebih kuat daripada motivasi. Inspirasi ada sesuatu dorongan yang membuat kita membuat sesuatu dengan cara yang lain supaya kita lebih bahagia atau lebih sukses. Jadi kita bisa terinspirasi dari banyak hal dan kita bisa dapat ide baru, visi baru karena kita terinspirasi. Jadi kalau kita sudah terinspirasi, kita mulai buat sesuatu dengan cara yang berbeda daripada sebelumnya, atau kita pakai semangat yang kita dapat untuk bekerja lebih keras daripada sebelumnya, atau kita dapat ide yang baru sekali untuk membuat sesuatu dengan lebih efektif dan kita menjadi lebih sukses. Jadi apa yang telah menjadi penyebab bahwa Anda terinspirasi? Anda bisa membaca buku dan tiba-tiba muncul ide baru. Atau Anda dengar video YouTube dan orang bicara dengan semangat tentang hal yang menarik perhatian Anda dan tiba-tiba ada dorongan dalam diri Anda untuk melakukan sesuatu. Bisa juga Anda terinspirasi dari musik. Bisa karena musik sendiri atau karena liriknya musik itu. Bisa juga Anda terinspirasi karena Anda telah menonton film. Dan film itu punya cerita yang menarik. Dan Anda tiba-tiba dapat ide untuk buat sesuatu karena apa yang Anda nonton dalam film itu. Atau Anda telah nonton pertandingan bola dan Anda perhatikan cara bermain dari tim itu sebagai pelatih, Anda terinspirasi untuk, wah itu hebat sekali, saya juga mau coba cara bermain dengan cara mirip seperti itu, dan saya nanti terinspirasi untuk siapkan materi latihan untuk latihan berikut dengan cara yang lain. Atau saya dapat visi yang baru karena saya dengar interview dari pelatih yang telah mengalami sukses dengan timnya dan saya terinspirasi karena saya juga mau sukses dengan tim saya. Atau Anda bertemu dengan orang yang bertindak dengan cara yang sangat menarik. Mungkin dia bertindak dengan cara yang rendah hati, dengan baik hati, dengan mengampuni orang padahal dia disakiti hati. Atau dia membagi apa yang dia punya dengan orang lain dan Anda terinspirasi dari apa yang orang itu buat untuk juga mengubah sikap Anda terhadap orang lain. Dan Anda juga terinspirasi untuk mau mengenal orang itu dengan lebih baik, untuk mencari tahu sumber kekuatannya, bagaimana orang itu bisa
berubah, bagaimana dia bisa mengubah sikapnya yang mungkin dulu egois untuk menjadi orang yang peduli dengan orang lain, yang mau melayani orang lain. Kita terinspirasi dari kita melihat teladan orang lain, kesaksian hidup orang lain, untuk mencari tahu sumber kekuatannya ada di mana. Dan kita baru bisa tenang kalau kita mendapat informasi tentang sumber kekuatannya. Kita mau tahu ilmunya dari mana, hikmatnya dari mana, kekuatannya dari mana. Kenapa orang itu bisa sehat dengan cara dia bisa sehat? Ya mungkin karena makanan. Tapi ilmunya dia dapat dari mana? Dari buku yang mana? Dari informasi yang mana? Dari film yang mana? Hikmatnya dia dapat dari mana? Kita ingin tahu. Dan kalau kita dapat mencari tahu sumber kekuatannya, ya kita pasti juga yakin bahwa kalau kita sendiri belajar dari sumber kekuatan tersebut, bahwa kita juga bisa menjadi lebih berhikmat, lebih kuat, dan lebih sukses juga sebagai pelatih. Anda terinspirasi oleh siapa? Dan mengapa? Itu pertanyaan saya hari ini. Seringkali kita melihat seorang yang menginspirasikan kita sebagai teladan. Dia teladan berarti dia buat sesuatu dengan cara yang kita hormati, yang kita mau mengikuti. Masalahnya itu bahwa kita kadang-kadang menjadikan orang itu sebagai idola. Kita mau meniru dia. Kita mau menjadi seperti dia. Nah, dan itu kita selalu membandingkan diri kita sendiri dengan orang itu yang telah menjadi idola kita. Padahal setiap manusia punya talenta sendiri. Tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Setiap manusia diciptakan dengan cara yang istimewa, dengan cara yang luar biasa. Jadi setiap kali kalau kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, ada masalah. Masalah pertama, kita bisa menjadi sombong karena kita anggap diri sendiri lebih hebat daripada orang lain. Atau masalah kedua, kita menjadi stres karena kita tidak sama dengan orang itu, atau kita lebih parah daripada orang itu, atau kita merasa kita gagal dan tidak berguna. Jadi jauh lebih bagus daripada membandingkan diri sendiri dengan orang lain, itu membandingkan diri sendiri dengan diri sendiri kita yang sebelumnya. Jadi melihat prosesnya. Dulu saya seperti apa, sekarang saya seperti apa. Saya sudah perbaiki diri dalam karakter dengan cara bagaimana. Jadi apakah saya terinspirasi dari orang tertentu tergantung dari bagaimana dia telah membuktikan bahwa dia telah mengalami proses dalam kehidupannya dia. Dari dulu seperti apa menjadi seperti apa. Dengan cara proses yang positif. Kemudian saya tanya, bagaimana proses itu terjadi bahwa dia misalnya dari dulu dia orang mabuk atau orang yang jahat, yang pukul orang, bisa menjadi orang yang baik. Jadi apa yang menentukan bahwa dia mau mengubah sikap yang negatif menjadi sikap yang positif? Nah itu pasti karena telah terinspirasi. Jadi kita harus cari tahu sumber inspirasi itu apa atau siapa. Satu-satu orang yang betul-betul inspirasikan saya itu Tuhan Yesus. Karena sifatnya, sikapnya, karakternya yang dia tunjukkan waktu dia di dunia ini betul-betul luar biasa. Tidak ada salahnya dalam diri dia. Dia lahir bukan sebagai anak raja yang semuanya gampang untuk dia. Dia lahir seperti orang miskin. Dan dia dibesarkan dalam suasana yang ya seperti banyak orang lain juga di kampung saja. Dia belajar pekerjaan seperti orang yang di kampung. Jadi dia menjadi sama seperti manusia. Walaupun dia Tuhan. Jadi
sikap rendah hati, bahwa dia merendahkan diri untuk jadi sama seperti manusia, itu inspirasi yang luar biasa untuk saya. Jadi saya terinspirasi juga oleh orang lain yang punya sikap rendah hati, yang sebenarnya punya pengetahuan dan kemampuan yang bagus, yang luar biasa, tapi mereka merendahkan diri untuk mau mengajar orang lain cara hidup yang lebih baik, atau bagaimana cara merendahkan diri, bagaimana bisa menjadi orang yang bisa melayani orang lain dengan baik. Orang-orang seperti itu selalu berikan inspirasi kepada saya. Tapi sumber dasarnya memang dari Tuhan sendiri. Saya pikir banyak masalah terjadi karena orang membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jadi kita mau menjadi sama seperti orang lain. Padahal itu bukan sesuatu yang seharusnya kita pikir. Jangan pernah kita pikir kita baru berguna atau baru berarti kalau kita telah menjadi seperti orang lain. Kita diciptakan dengan cara yang luar biasa. Masing-masing manusia diciptakan dengan cara tersendiri yang spesial. Jadi jangan kita coba menjadi orang lain, meniru orang lain. Nanti kita jadi cuplikan dari orang lain, tapi hilang identitas kita sendiri. Identitas kita sebagai orang yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalau kita sudah percaya pada Tuhan, kita menjadi anak Tuhan. Dan sebagai anak Tuhan kita punya hak yang luar biasa sebagai anak raja yang dari segala raja. Dan kita bisa punya hubungan pribadi dengan Allah, yaitu luar biasa. Jadi dari situ kita bisa terinspirasi oleh Allah sendiri. Kalau kita baca di Alkitab, ada banyak sifat yang kita dapat atau belajar dari Tuhan dan dari orang-orang yang telah berubah karena kuasa Tuhan. Jadi saya terinspirasi dari setiap orang yang percaya pada Tuhan, dan karena itu biarkan diri sendiri diubah oleh Tuhan. Karakternya diubah oleh Tuhan. Jadi seperti orang yang dulu selalu sakit hati, menjadi orang yang bisa mengampuni orang lain. Orang yang dulu kasar dan keras bisa menjadi orang yang baik hati, yang peduli dengan orang lain. Orang yang dulu selalu mau dilihat orang, menjadi orang yang mau melayani orang lain. Orang yang sebenarnya bisa kaya, memilih untuk tidak mau menjadi kaya, tetapi memilih untuk membagi apa yang dia punya dengan orang lain. Itu orang-orang yang menjadi inspirasi bagi saya. Jadi sebagai pelatih yang menjadi inspirasi untuk saya, itu setiap pelatih yang mau angkat anak-anak muda, pemain muda untuk menjadi lebih baik daripada dia sendiri, ya, atau supaya pemain-pemain muda nanti mendapat kemampuan yang lebih bagus daripada sebelumnya, yang lebih baik daripada dia sendiri punya. Dulu saya selalu bilang ke pemain saya, tidak masalah kalau nanti kamu bisa main lebih bagus daripada saya, itu memang tujuan saya. Jadi dari awal, kalau saya melatih, ya awalnya mungkin saya punya skill yang lebih bagus daripada anak-anak. Tapi semakin lama, semakin baik mereka main, semakin bagus, semakin cepat mereka bisa pemain. Jadi pada akhirnya saya sendiri yang tidak bisa ikuti lagi karena mereka sudah menjadi jauh lebih bagus daripada saya. Itu tujuan saya. Saya mau supaya orang lain, pemain yang saya latih menjadi lebih bagus dalam skillnya daripada saya. Dan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda, itu kita harus berikan yang terbaik. Jangan kita sebagai pelatih selalu mau dilihat, mau dihormati oleh pemain. Coba kita berikan perhatian kepada pemain supaya mereka lihat mereka berarti dan bahwa kita peduli dengan mereka dan kita mau supaya mereka yang menjadi bintang. Tapi bukan mereka sebagai pemain sendiri, tapi supaya tim yang menjadi bintang.
karena setiap pemain berikan yang terbaik. Jadi di situ saya juga bisa ambil Tuhan Yesus lagi sebagai inspirasi saya karena dia punya tim juga dengan 12 murid. Jadi mirip dengan tim bola, ada 11 pemain terus ada pelatih. Jadi juga tim dengan 12 orang. Tim itu hanya bisa berhasil kalau semua kerja sama. Saling mendorong, saling mendukung. Jadi Tuhan Yesus adalah pelatih terbaik di dunia ini. Sejak dunia diciptakan, Tuhan Yesus pelatih terbaik. Jadi kita paling sukses kalau kita ikuti teladannya dia. Dia bersedia untuk menderita juga untuk pemainnya. Jadi sebagai pelatih ya kita juga kadang-kadang menderita bagi pemain kita. Kita harus disiplin juga, kita siapkan materi, kita harus di lapangan sebelum pemain ada. Dan kita setelah pemain sudah pulang, kita masih pikir-pikir bagaimana latihan berikut, bagaimana kita bisa nanti tentukan strategi untuk pertandingan berikut. Dan kalau ada yang marah dengan tim, ya kita membela tim. Dan kita berdiri di depan tim, dan kita tidak salahkan pemain, tetapi kita mungkin ambil tanggung jawab dan salahkan diri sendiri kita sebagai pelatih. Kita harus membela tim kita. Jadi, siapa yang menjadi inspirasi untuk Anda? Dan mengapa? Coba perhatikan lagi prioritas dalam kehidupan Anda seperti apa? Apa yang telah menjadi prioritas untuk Anda? Juga selama ada krisis, seperti sekarang, krisis corona. Apakah Anda selalu mengeluh karena tidak bisa melatih sekarang? Atau Anda menggunakan waktu ini untuk mencari hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan? Untuk dapat kekuatan dari Tuhan dan untuk nanti bisa juga menguatkan hubungan Anda dengan pemain-pemain? Jangan mengeluh tentang situasi, tapi manfaatkan waktu yang Tuhan berikan kepada Anda dan gunakannya seefektif mungkin untuk melayani orang lain, dan dalam hal ini melayani pemain-pemain dalam tim Anda. Mari kita belajar dari orang lain yang lebih berhikmat daripada kita sendiri. Mari kita belajar dari teladan yang paling hebat di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus, untuk bagaimana kita bisa mengubah karakter kita. Mari kita berdoa supaya Roh Kudus mencampur tangan dalam kehidupan kita dan sentuh hati kita supaya ada semangat dan inspirasi yang luar biasa membara dalam hati kita supaya kita bisa siap untuk melayani orang lain, untuk mengampuni orang lain, untuk memberkati orang lain dengan cara hidup kita. Semoga Anda berhasil, sukses. Semoga Anda diberkati oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikut. Jangan lupa subscribe supaya nanti bisa diberkati terus.